Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munib Zakaria. Saya dari jurusan Tarbiyah Prodi PGMI A. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS matkul IPS. Dosen pengampu Ibu Umi Nadhirah, SPDI, SPD, MPD. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu masalah-masalah sosial aktual. Pengertian permasalahan sosial. Dalam kehidupannya, di tengah-tengah masyarakat, manusia harus mengemban nilai-nilai dan norma yang berlaku sebagai tuntunan atau pedoman. Nah, bicara mengenai nilai, berarti kita berbicara tentang hal-hal yang ideal atau dasolen, yaitu yang seharusnya terjadi. Kemudian desain atau sesuatu yang senyatanya terjadi. Namun, dalam kenyataannya ada orang atau sekelompok yang dengan sengaja dan sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kenyataannya, seperti inilah yang akan menimbulkan kesenjangan dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Maka gejala atau kenyataan itu akan menjadi masalah sosial jika berlarut-larut. Jadi yang dimaksud dengan pengertian permasalahan sosial adalah kesenjangan antara dosolen, yaitu sesuatu yang seharusnya ada, dengan desain, yaitu sesuatu yang senyatanya terjadi. Kemudian 2. Masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Masalah-masalah sosial akan diklarifikasikan dalam 3 aspek, yaitu dalam lingkup lokal atau sosial, kemudian lingkup nasional, dan lingkup internasional. Dalam lingkup sosial atau lingkup lokal, yaitu masalah yang dialami oleh seseorang maupun sekelompok dalam interaksinya dengan orang lain atau masyarakat. Masalah ini dapat berupa kemiskinan atau kejahatan dan kriminalitas remaja. Kemudian lingkup nasional adalah masalah-masalah sosial yang dialami oleh sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Namun akibatnya akan dirasakan oleh seluruh bangsa dan wilayah. Kemudian lingkup sosial, lingkup internasional. Lingkup internasional adalah masalah-masalah sosial yang terjadi dalam wilayah negara, namun akibatnya akan dirasakan oleh negara-negara lain. Jadi bukan hanya negara yang bersangkutan saja yang akan merasakan akibatnya, tapi juga akan berdampak lebih luas sampai ke negara-negara lain. Kemudian ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mencegah masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu ada pendekatan secara ekologi, pendekatan sistem, dan interdisipliner. Pendekatan ekologi adalah pendekatan yang merupakan perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu, yaitu bisa di sisi lingkungan. Kemudian pendekatan sistem. Pendekatan ini dengan menggunakan konsep sistematik dan sistem secara keseluruhan, yang setiap langkahnya dapat difahami dan dapat menghasilkan alternatif pemecahan masalah dan solusi alternatif
untuk diterapkan. Kemudian ada pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu atau serumpun yang relevan secara terpadu. Kemudian akibat dan bahaya minuman keras itu bisa berakibat terhambatnya proses penyerapan zat gizi, kemudian hilangnya zat-zat gizi yang penting. Meskipun orang tersebut mengkonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi dia minum minuman keras, tentu saja makanan yang bergizi itu akan hilang zat gizinya. Kemudian kekurangan gizi karena kebanyakan minum minuman keras, kemudian penyakit gangguan hati, kerusakan saraf otak, jaringan. Di samping itu, minum-minuman beralkohol dapat menyebabkan ketagihan dan kehilangan kendali diri. Hal ini dapat menjadi faktor pencetus ke arah tindak kriminalitas. Kemudian, alasan dan penyebab orang minum minuman keras itu alasannya ada agar untuk mengatasi rasa sedih dan batin yang tertekan, kemudian melenyapkan rasa tidak aman terhadap dirinya, kemudian mencapai tingkat kelegaan yang santai, dan melarikan diri dari alam yang nyata, kemudian sebagai alat perangsang. Kemudian penyebab yang bisa membawa orang pada kebiasaan minum minuman keras, yaitu ada perasaan tertekan, kemudian kebudayaan dan latar belakang kehidupan, kemudian kepribadian seseorang, bakat jasmani, dan keadaan rohani maupun keadaan keluarga. Itulah yang menyebabkan orang akan kebiasaan minum minuman keras. Kemudian solusinya bagaimana? Untuk menghadapi maraknya minuman keras, yaitu bisa melakukan bimbingan konseling kepada pecandu minuman keras dan mengadakan razia minum minuman keras, bisa di toko-toko atau di tempat karaoke malam, bisa diberantas. Kesimpulannya adalah bahwa kebiasaan minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan, kemudian kekurangan, kesalahan, dan masalah seseorang dapat dilipat gandakan, bahkan sering pula diikuti oleh perubahan kepribadian. Walaupun ketika sering di bawah pengaruh alkohol, orang bersangkutan dapat merasa mantap, namun sebenarnya dia tidak dewasa, merasa tidak aman, dan dihantui oleh rasa bersalah dan depresi. Kemudian kecanduan berbelit-belit dan berpura-pura ini menimbulkan kehidupan serupa sandiwara, kadang-kadang malah seperti lelucon, walaupun tragis. Seorang pecandu alkohol sangat memerlukan pertolongan, tetapi biasanya sebelum orang bersangkutan mengalami pukulan hidup yang mengguncangkan. Sukar sekali diharapkan perubahan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.